Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia, Horas Medan, dan salam Ahoy. Hai guys, salam bertemu kembali bersama kami di Rusdian Effendi Channel. Konten-konten yang menyajikan tentang bahasa, sastra, dan seni. Nah guys, pada kali ini kita masih tetap berbahasa, tetap menyampaikan sesuatu. Di kali ini kita akan menyampaikan tips tentang bagaimana kita berbahasa untuk menghindari kecanduan HP. Mengucapkan sesuatu bahasa kepada orang lain yang kecanduan HP ini memang akan ada kendala-kendala. Maka di video ini kami akan memberikan 7 tips cara berbahasa kita untuk mengatakan kepada orang lain agar jangan kecanduan HP. Oh ya, sebelum kita lanjutkan, tekanlah subscribe-nya untuk kalian semua dan tekan tombol notifikasinya agar kamu menjadi orang pertama yang terus menonton video-video terbaru kami. Tetap ya di like dan beri komentarnya. Oke, mari kita lanjutkan. Check it out. Nah guys, bahasa merupakan alat komunikasi bagi manusia. Nah, saat ini alat komunikasi manusia itu banyak ragam yang disajikan secara tertulis maupun secara lisan. Alat komunikasi ini adalah merupakan sesuatu wadah atau media dalam menyampaikan bahasa. Nah, saat ini bahasa-bahasa itu bisa tersaji lewat smartphone. Nah, smartphone adalah alat komunikasi yang canggih yang saat ini sedang gandrung-gandrungnya dipakai oleh masyarakat. Ada 2 sisi yang harus kita bahas dalam kegiatan smartphone ini. Pertama, sisi positif, dan yang kedua, sisi negatifnya. Di sisi positif, kita dapat melalui smartphone ini mencari wawasan pengetahuan dan bisa menambah teman. Satu lagi, dari hal ini, kegiatan itu bisa lebih mengarahkan kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih luas terhadap hal-hal yang masuk kepada diri kita. Sementara di sisi negatifnya, kita selalu terindikasi atau terdapat hal-hal yang kadang-kadang bisa merugikan diri kita sendiri. Tanpa sadar kita melihat sesuatu yang berlebihan yang menyebabkan kecanduan. Nah, dan kecanduan inilah yang harus kita bahas dalam konten kita kali ini. Satu lagi kebiasaan yang negatif, selalu nonton video porno. Bagi kita semua, tolong dihindari kebiasaan-kebiasaan itu. Nah, kegiatan ini, pada tips kali ini, kita akan selalu saja menghindari kebiasaan-kebiasaan negatif dalam menggunakan HP atau smartphone ini. Ada istilah bosan, yang sekarang sering disebut dengan gabut. Nah, di sini kalau kita hayalkan dan kita pikirkan, pekerjaan kita sehari-hari itu 8 jam kita tidur, kemudian ada sekitar 8 jam juga kita sekolah atau bekerja, ditambah 2 jam lagi belajar bagi anak-anak. Nah, sisanya itu sekitar ada 6 jam lagi, itulah kegiatan kita bermain. Nah, di sisa kegiatan 6 jam ini kadang-kadang kita menggunakannya dengan menggunakan HP. Tetapi bagi kita sekarang, karena HP ini adalah merupakan sebuah kebutuhan yang sangat-sangat penting sekali, kadang-kadang tidak bisa terlepas di dalam kehidupan kita ini. Oleh karena itu, saya akan memberikan 7 tips berbahasa untuk mengatasi kecanduan HP. Yang pertama, atur home screen-nya. Gunanya adalah untuk agak sedikit mempersulit diri kita pada saat kita gabut atau pada saat kita bosan. Bagian-bagian terdepan itu sudah kita atur, bagiannya itu jangan cepat-cepat kita ambil yang biasa kita lihat. Misalnya kita biasa nonton YouTube, atau biasa kita nonton Facebook, atau biasa kita nonton Instagram. Nah, di bagian-bagian itu kita masukkan di file-file yang lebih rinci lagi agar kita agak sedikit susah membukanya. Sehingga pada saat kita seperti itu jadi nggak usahlah, yang lain saja. Nah, bahasa yang harus kita katakan di sini adalah, ingat, ujung-ujungnya kamu harus mengatur home screen. Yang kedua, buatlah layar HP-mu dengan warna hitam putih pada saat kamu gabut. Jadi, kebiasaan-kebiasaan kamu sering bosan atau gabut ini itu bisa menyebabkan
kamu itu akan mengambil HP yang ada di sekitarmu. Jadi supaya kamu tidak tertarik melihat HP itu, buatlah kondisi HP-mu hitam putih. Jadi kamu tidak tergantung terus dengan HP-mu. Oke? Baik guys, kita masuk yang ketiga. Jangan selalu mengaktifkan tanda notifikasi di semua kegiatan kamu di HP. Nah, kapan kamu bisa menggunakan tanda notifikasi? Tanda notifikasi digunakan pada saat untuk hal yang urgen atau terpenting. Misalnya kamu jadwal belajar. Nah, guru kamu akan memberikan video pembelajaran untukmu. Maka pada bagian tanda notifikasi boleh kamu hidupkan khusus untuk media belajar. Seperti itu. Tetapi usahakan itu pun yang lebih penting-penting saja yang kamu beri tanda, agar tidak semua tanda notifikasi atau lonceng ini mengganggu jalannya kegiatan kamu pada saat kamu itu belajar atau beraktivitas di luar itu. Jadi gangguan-gangguan ini harus kita lebih persempit lagi. Jadi jangan gara-gara tanda notifikasi itu kamu terus langsung melihat HP, mata kamu langsung ke HP, apa ya yang ada di HP gitu. Terutama grup WA. Grup WA chat ini kan juga kadang-kadang selalu hidup-hidup. Nah, ini kalau semuanya aktif kan jadi susah kita. Maka dari itu tolong jangan diaktifkan jika kamu dalam kondisi-kondisi yang penting, misalnya ada rapat atau kondisi-kondisi belajar atau tidur. Oke. Yang keempat, buat mode pesawat. Nah, di bagian ini kadang-kadang kan kita sering bersama keluarga, duduk nonton TV bersama di ruang keluarga, dan saat kondisi kita belajar juga atau acara-acara penting sekali, maka buatlah mode pesawat agar tidak terdeteksi setiap tanda-tanda yang masuk, sehingga kamu tidak lagi candu dalam HP tersebut. Nah guys, yang kelima, jauhkan HP saat kamu sedang belajar. Misalnya saja, kalau lagi belajar, letakkan itu di dalam tas atau letakkan di dalam kantong, dan jangan dihidupkan tanda bunyi loncengnya. Kemudian bisa dititip dengan teman atau bisa dititip dengan orang-orang yang kita percaya agar kondisi HP itu tidak hilang. Nah guys, yang keenam, aturlah perhatianmu itu dan alihkan semua hal ke dalam bentuk yang lebih positif. Misalnya, kamu lebih mengalihkan perhatian ke hobi atau ke permainan-permainan yang lebih bermutu. Misalnya saja, kamu hobi main bola, maka alihkan perhatianmu pada jam-jam tertentu untuk tidak menggunakan HP. Atau kadang-kadang kamu hobi main drum band, atau hobinya memancing, atau main monopoli. Kita bermain dengan keluarga, main monopoli itu gunanya untuk menghindari ketergantungan kita terhadap HP. Diatur jamnya, oke? Yang ketujuh, orang tua harus mendampingi anaknya atau mendampingi keluarganya dalam penggunaan HP. Nah, ini juga menurut penelitian dari Universitas Oxford di Inggris, menurut pendapat Andrew, dia mengatakan bahwa orang tua memang perlu untuk membatasi anak untuk bermain games. Itu karena apa? Karena dapat mempengaruhi keseimbangan emosi dan sosialnya. Dalam hasil penelitian, dari 5.000 anak yang bermain di usia 10-15 tahun, mereka diteliti, ternyata ada hasil yang cukup membingungkan kita dan cukup memprihatinkan buat kita, bahwa kalau anak-anak atau manusia itu bermain kurang dari 1 jam untuk bermain HP atau bermain game, dia cenderung lebih bahagia. Tetapi jika lebih dari 3 jam berturut dia bermain HP atau menggunakan game online, maka kecenderungan dia itu tidak bahagia dan sering moodnya itu tidak stabil. Jadi sering emosi dan marah-marah kepada orang lain. Baik guys, demikian tadi 7 tips mengatasi kecanduan HP dan bagaimana cara kita membahasakan kepada orang-orang yang memiliki kecanduan HP itu. Satu hal dalam hidup ini adalah perubahan. Let's go, mari kita usahakan untuk membenahi diri lebih baik lagi, karena pengembangan diri ini adalah sesuatu yang bernilai positif buat kita manusia.
Oh iya, sebelum kita akhiri video ini, jangan lupa subscribe video kami bagi yang belum dan tekan tombol notifikasinya agar kamu menjadi orang pertama yang terus menonton video-video terbaru kami. Oke, sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia, Horas Medan, salam Ahoy.